berjumpa, senang sekali kami hadir kembali di program Tribun Ambon Podcast Redaksi, ya, ulasan sepekan. Seperti biasa, di setiap pekannya kami hadir untuk Tribuners membahas seputar berita-berita yang sudah kami up di website kami, yaitu www.tribunambon.com. Bagi Anda yang sering banget ya berseluncur di sana, pasti sudah sangat terinformasi dengan berita-berita yang kami hadirkan untuk Tribuners. Dan kali ini saya bersama rekan saya, Ajeng Hatala di sini, dan Stefani Manhutu. Apa kabar Tribuners semua? Semoga selalu sehat ya hari Amin. ini dan seterusnya. Oke. Dan gimana kabar rekan Stefani sendiri? Hari ini baik sekali dan sangat hot sekali ya hari ini ya, cuaca Betul. hari ini ya rekan. Yes. Saat ini berapa derajat Celcius ya? Kayak sekitar 30-an atau 20-an, 28, 29 gitu ya, Masih terasa biasa sekali ya. ya. Tapi Masih ada yang terasa lebih ekstrim. Iya sih, memang seperti yang sudah diinformasikan juga sama BMKG ya, bahwa Iya. memang di November jelang akhir tahun ini Provinsi Maluku lagi terik-teriknya. Iya, benar ya. sekali. Jadi kayak jarang sekali di perakiraan cuaca belakangan ini yang memperkirakan beberapa wilayah di Provinsi Maluku itu memang lagi panas dan jarang banget ada hujan gitu. Kalau hujan pun dengan intensitas yang sangat rendah sekali. Oke. Baik Tribuners, kita akan mulai di ulasan kali ini dengan berita pertama kita. Ada apa? Iya, sebelum kita ke berita pertama ya, kita ingatin dulu buat Tribuners semua, kalau ada Tribuners yang mau berbagi terkait dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi dan tidak bisa dijangkau atau tidak bisa di-up oleh tribunambon.com, boleh sekali Tribuners berbagi ke sejumlah akun sosial media kami. Di sana akan di-follow up oleh admin sosial media kami dan diteruskan kepada reporter-reporter lapangan kami. Baik Tribuners, Oke. ada apa nih di ulasan pertama? Kita akan mengawali berita ulasan sepekan hari ini dengan berita kecelakaan maut yang terjadi di Seram Timur ini, rekan Ajeng. Kecelakaan maut yang terjadi di Gunung Piliana terhadap rombongan wisatawan Air Ninivala dan menyebabkan 5 orang meninggal dunia dan yang lainnya mengalami luka-luka. 4 orang tadinya ya langsung tewas. Kemudian kami mendapatkan update-nya lagi kurang lebih 2 hari yang lalu ada tambahan 1 orang lagi yang meninggal dunia. Beberapa korban yang mengalami luka-luka dirawat, sementara ini dirawat di 2 puskesmas di Tihoru dan Pustu Yaputi ini rekan Ajeng. Semoga ya lekas sembuh untuk para korban yang mengalami luka-luka ini, dan bagi para korban yang meninggal dunia dikuatkan keluarganya, ditabahkan, disabarkan. Kami juga keluarga besar tribunambon.com mengucapkan bela sungkawa ya untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan Tribuner, seperti yang kita tahu bahwa kecelakaan ini terjadi di pekan lalu ya, tepatnya di hari Minggu. Ya, dan mereka merupakan warga Seram bagian timur, tepatnya di negeri Atiahu. Seperti yang diketahui Tribuners, negeri Atiahu ini sangat berdekatan dengan lokasi destinasi wisata, tujuan wisata mereka, Air Ninivala ini. Sementara Air Ninivala ini berada di Seram Selatan. Seram bagian timur. Seram Selatan. Oh, Seram Ya, Selatan. ini dekat sekali sama negeri Atiahu, yang mana Atiahu ini sudah masuk di daerah administrasi Seram bagian timur. Ya, jadi itulah kenapa para korban ini kebanyakan dilarikan yang paling dekat, yaitu di Tihoru. Nah, di Tihoru ini sendiri pun masih masuk di Kabupaten Maluku Tengah. Nah, kami sangat mengimbau juga untuk masyarakat Kota Ambon ataupun Provinsi Maluku yang hendak berkunjung ke daerah-daerah wisata ya, sebelum pergi mungkin ya harus mengecek kembali seperti apa sih kondisi atau trek ya untuk menuju ke lokasi tersebut, karena memang kalau di Ninivala itu untuk menuju ke puncaknya itu agak ekstrim begitu lokasinya. Dan bahkan yang mahir untuk bisa menaiki tanjakan itu warga lokal yang sudah kerap kali berlalu lalang, dan banyak para wisatawan yang ketika melewati lokasi situ mereka tidak tahu trik begitu dengan mobil
untuk menaiki tanjakan. Ada sih salah satu tanjakan yang mungkin ini menjadi salah satu menjadi tempat kejadian perkara ini. Jadi mereka membantu warga lokal untuk nyetir, menggantikan mereka untuk sementara menaiki tanjakan itu. Iya, memang penting sekali untuk menggunakan kendaraan yang baik juga. Orang mungkin supir yang lebih mengenal daerah di sana, seperti itu ya, supaya aman sampai di tempat tujuan kembali juga dengan aman. Namun peristiwa seperti ini siapa yang tahu begitu ya. Orang keluar juga tidak berharap hal buruk terjadi terhadap mereka yang pastinya kita sebagai manusia ya waspada aja gitu ya. Oke, Tribuners, kita ke berita lain ya. Seperti yang diberitakan pada 9 November 2023 lalu bahwa pernikahan anak ya di Provinsi Maluku itu mengalami penurunan. Nah, Pengadilan Tinggi Agama sendiri itu terima setidaknya 15 perkara di tahun 2023. Ini berdasarkan catatan Pengadilan Tinggi Ambon ya. Kasus pernikahan anak di bawah umur atau usia dini ini turun dan tercatat di tahun 2023 per November itu hanya 19 pengajuan dispensasi pernikahan anak yang diajukan ke Pengadilan Agama seluruh Maluku ya, Tribuners ya. Dengan rincian Pengadilan Agama Ambon sebanyak 1 perkara, ada juga di Tual itu tidak ada, dan ada di dataran Honipopu itu sebanyak 3 perkara, Honimua itu tidak ada, dan Pengadilan Namlean yang terbanyak dengan 11 perkara. Namun kami sempat ngobrol juga di Tribun Bastori kemarin, kalau Tribuners sempat menontonnya. Kami bersama dengan BKKBN membahas terkait dengan pernikahan dini atau pernikahan anak ini. Berdasarkan catatan mereka dari tahun ke tahun itu yang paling banyak adanya di selain Pulau Buru ada di Maluku Tengah juga. Maluku Tengah juga. Ya, betul sekali. Dan ini sih sebenarnya banyak hal kompleks sih yang menjadi catatan BKKBN dan juga Pengadilan Tinggi Ambon ini, bahwa alasan dibalik pengajuan atau dispensasi pernikahan anak ini yaitu banyak, salah satu diantaranya adalah hamil sebelum menikah. Ada juga kasus-kasus lain seperti itu. Jadi diharapkan untuk pihak-pihak terkait, terutama juga di level yang paling bawah yaitu level negeri atau desa itu, untuk memberikan semacam sosialisasi begitu untuk masyarakatnya. Tapi dikatakan lagi bahwa yang paling penting adalah pendidikan di dalam keluarga itu. Jadi dikuatkan dulu biar terhindar dari hal-hal seperti ini. Makanya kalau kami melihat banyak juga orang-orang di keluarga-keluarga tertentu itu yang menerapkan dengan tegas bahwa tidak boleh ada pacaran saat menikah, saat sekolah begitu. Jadi habisi dulu masa sekolah kamu, belajar dulu, jangan ada pacaran karena itulah awal mula segalanya. Beda ya kalau Gen Z sekarang ya, udah pada kadang SMP udah ditemuin anak banyak yang pacaran. Ya kan? Ada ya. Apalagi dengan adanya perkembangan digitalisasi saat ini ya, sosial media yang memperlihatkan dede-dede cute kita, udah ada yang foto berdua ayang-ayangan mami papi gitu ceritanya ya. Agak ekstrim juga ya Bu ya. Ini mungkin kita dari keluarga, dari dalam rumah dulu deh, yang paling dekat, organisasi yang paling dekat gitu ya, ingetin dulu sama dede-dede cute kita di rumah bahwa kalau bisa di usia itu nikmati dulu main-main, teman-temanannya, belajarnya gitu ya. Kalau mungkin kamu punya kelas kayaknya itu normal aja ya, pasti kita punya ketertarikan begitu, tapi tidak melewati batas. Betul. Gitu, ya. Ada juga orang tua yang enggak apa-apa, kita enggak bisa kontrol anak-anak kalau tidak ada di dalam rumah gitu kan, di luar. Jadi dikasih apa ya, nasihat-nasihat, ya udah deh pacaran, tapi kalian harus tahu batas dan segala macam kayak gitu ya. Kalau udah dilarang sama papa jangan begini dan jangan
bilang gitu, mendingan ngikut sudah ya, jangan dilawan gitu ya, karena itu pasti untuk kebaikan. Karena dampaknya apa setelah menikah usia dini itu, seperti yang disebutkan oleh BKKBN rekan Stefani, bahwa dampaknya itu banyak kali ya gitu ya. Ketidaksiapan mental, ketidaksiapan finansial, betul. Dan banyak hal yang kemudian bisa mempengaruhi pernikahan itu sendiri gitu loh. Akhirnya stres gitu kan, dan juga ekonomi sih yang paling penting gitu. Karena ini juga akan mempengaruhi hingga tumbuh kembang anak gitu. Kebanyakan anak yang itu juga stunting akibat tidak pemenuhan gizi itu, baik dari ibu maupun anak sampai lahir. Jadi dampaknya kemana-mana, oke? Oke. Semoga bisa nyampe. Tadi sudah sempat disinggung oleh rekan Ajeng ya. Kita next ke berita selanjutnya, ini mengenai terkait dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kota Ambon yang menggelar advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Nah, Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Ambon, Pak Robi Sapulete, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan advokasi itu bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas menuju keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Pasalnya, angka kematian ibu hamil di usia muda ini meningkat, gitu, Kak Ajeng. Berarti ini memang ada kaitannya dengan pernikahan di usia dini tadi ya. Kan salah satu faktornya juga itu angka kematian ibu hamil di usia muda meningkat gitu. Sebenarnya ini risiko sebenarnya sih dari menikah muda, dan ini dampaknya begitu. Ini kalau dilihat dari penjelasannya memang secara ya seperti yang tadi disebutkan, bahwa fisik dan mental jika menikah di usia muda belasan tahun, misalnya 15, 16 atau bahkan lebih muda dari itu, 18, lebih tua dari itu juga, itu secara fisik dan mentalnya tidak siap dan bisa saja mengganggu ke kesehatan lainnya seperti itu. Agak takut ya. Iya, agak takut. Tapi untuk umur-umur kita nggak perlu takut ya, Bu. Oh, udah siap banget. Udah siap. Siapa ya? Jangan dipromosikan di sini. Oke, next selanjutnya Tribuners, persoalan Terminal Mardika itu kayak Merdeka. tidak habis begitu Always untuk kita dibahas ya. Selalu saja ada, setiap minggu tuh pasti ada aja informasi terkini terbaru terkait dengan Pasar Mardika, Terminal Mardika, seperti itu ya. Nah, memang di sana pusat perbelanjaan. Betul, dan memang saya pikir juga perputaran perekonomian terbesar itu ada di Pasar Mardika begitu. Ya, jadi ya persoalannya banyak, duitnya juga banyak, begitu ya. Baik, ini ada sejumlah lapak di dalam Terminal Mardika Ambon yang dibongkar. Tujuannya untuk perbaikan penataan seperti itu ya. Jadi di area terminal ini pada pekan lalu itu dibongkar ya, menurut Sekretaris Dinas Perhubungan. Sejumlah lapak ini Dodi Retop ya, dia mengatakan bahwa proses pembongkaran sudah dilakukan sejak sehari sebelumnya. Nah, ini dilakukan sebagai bentuk pemeliharaan Terminal Mardika oleh pemerintah Kota Ambon. Nah, yakni dengan melakukan pengaspalan dan perbaikan seluruh drainase. Seperti yang kita tahu ya, agak semrawut juga ya di Pasar Mardika kalau kita lihat dengan penataan seperti itu. Dan beberapa tahun belakangan ini memang upaya pemerintah Kota Ambon untuk memperbaiki setiap jiku-jiku yang ada di Kota Ambon, Pasar Mardika itu sudah mulai terlihat ya. Salah satunya Pasar Gedung Putih yang sudah digusur dan sekarang sudah dibangun cantik banget. Tinggal diisi begitu ya. Tapi para pelapak juga sudah memesan tempat di situ dan mereka udah siap masuk kok, dan tinggal diresmikan saja. Seperti itu. Nah, ini drainase nih yang mau diperbaiki nih. Ini penting banget karena kalau tidak ya seperti yang kita ketahui ya, ketika hujan itu genangan ada di mana-mana. Becek, Bu. Ya, udah pasti kalau kita ke Pasar Mardika itu ya genangannya tuh ada di mana-mana gitu. Makanya agak males gitu kalau ke Pasar Mardika. Kalau hujan. Kalau panas kayak gini mantep ya. tuh. Mantep banget. Yes. Nah, dia tuh mengakui kalau pembongkaran ini juga tuh sudah menyurati para pedagang. Jadi jauh hari sebelumnya tuh sudah
para pedagang ini udah dikasih tahu gitu ya. Jadi mereka tuh tidak kaget begitu para petugas datang dengan peralatan untuk pembongkaran misalnya. Mereka sudah tidak lagi ngamuk seperti biasa seperti itu ya. Tapi ada juga yang meski sudah dikasih tahu, tapi yang kayak kalian ngapain lagi gitu ya. Pokoknya positive thinking aja deh sama apa yang sedang dilakukan, diupayakan agar pasar kita tuh semakin cantik, semakin baik ke depannya, perekonomiannya juga semakin berkembang. Baik. Gimana kalau malam ini kita ke pasar, Bu? Ngapain, Bu? Itu lagi dulu Bu. Ya. Tapi serius ya. Pengen lihat lagi. Oke, kita pindah dulu. Oke, dari tadi kita bahas terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kota Ambon dan Maluku sekitarnya, juga perekonomian kita. Nah, sekarang kita ke pemilihan umum ya. Demokrasi akan dilaksanakan 2024. Tribuners, ini kita sudah mendekati banget ya di Februari 14 tahun 2024 yang mana akan ada pesta demokrasi yang tentunya dibikin untuk rakyat juga gitu ya. Kita akan memilih betul sekali. Kita akan memilih presiden dan wakil presiden, ngomongin tentang presiden dan wakil presiden di rekan Stefani. Baru tadi nih ya. Setelah dilakukan pendaftaran beberapa pekan yang lalu ya, para calon-calon pasangan ini ya, mereka tuh dakdikduk gitu nunggu nomor nomor urut ya. Dan akhirnya sama KPU Republik Indonesia tadi sudah diumumkan ya nomor urutnya, dan kita tepuk tangan dulu. Belum ya. Calon presiden aja udah punya pasangan ya. Udah dipasang-pasangin, kita kapan, Bu? Iya, kapan ya? Tuh lihat, harus ada, pokoknya memang sih siapapun di dunia ini tuh diciptakan berpasang-pasangan, jadi sabar. Nanti ada waktunya. Jangan buru-buru. Oke. Nah, kita doain aja yang terbaik. Balik lagi ke Capres dan Cawapres. Tribuners dari KPU Republik Indonesia itu sudah mengumumkan nomor urut untuk Capres dan Cawapres kita yang nanti akan berlaga di pemilu 2024 mendatang. Nah, di posisi di nomor urut 1 ada pasangan kita. Siapa, Bu? Anies Baswedan. 1, Pak Anies dan Oke, jadi lupa ya, Bu ya. Oh my God. Oke, Pak Anies dan pasangannya siapa? Siapa, Bu? Ya ampun, jadi gini ya. Oke, ada Pak Anies Baswedan dan Muhaimin gitu ya. Itu Pak Muhaimin itu pernah kita special interview sama dia di sini. 2 bulan yang lalu atau? Udah lama. Bukan, kemarin juga sempat Muhaimin ke situ nggak sih? Oh iya, sempat dia juga berkunjung, itu kunjungan kerja sih di Kota Ambon. Tapi kita pernah, salah satu program kita dibawakan oleh salah satu jurnalis kami, juga Salma Pikaluhata, pernah mewawancara langsung sama calon wakil presiden Muhaimin, atau yang dikenal dengan Gusmin. Ya, kemudian di nomor urut 2 ada siapa, Bu? Tolong jangan gini mulai sekarang ya, Bu, ya udah ditetapkan loh. Iya, calon-calonnya. Di nomor urut 2 itu ada pasangan ada pasangan Prabowo dan juga yang katanya mewakili sejumlah anak muda gitu ya, ada Mas Gibran. Ada Gibran. Iya, ini yang Mas Gibran yang selama ini diisukan ya, terkait dengan dinasti politik begitu ya, karena dianggap sangat didukung oleh bapaknya yang saat ini menjabat sebagai presiden kita, Joko Widodo. Hal-hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia, adanya politik dinasti itu ditepis ya begitu saja sama Presiden Joko Widodo. Dia juga dengan membuktikannya dengan makan siang yang hangat begitu ya sama calon ketiga calon presiden pada saat itu, dan terlihat harmonis sekali untuk bisa mematahkan isu-isu politik. Kalau dilihat dari pandangan politik ya saat itu merupakan salah satu langkah komunikasi politik yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, mengingat ramai banget isu-isu yang berkembang, apalagi terkait dengan keputusan
Mahkamah Agung kemarin terkait dengan usia capres-cawapres begitu ya. Sampai digugat juga, semoga kelar lah begitu ya. Tapi yang namanya musim politik gitu ya, pasti ada aja isu-isu yang kemudian digoreng habis-habisan begitu ya. Tinggal bagaimana ini masyarakat Indonesia dengan cerdas melihat ya situasi ini, membaca situasi politiknya dengan baik. Yang paling utama dan terutama adalah mengenali calon-calon pimpinan kita dengan baik begitu ya. Tenang aja, nanti ada masa kampanye udah bentar lagi di tanggal 27 November ini. Jadi sebentar lagi kita pasti bakal lihat rame ya, berwarna-warni nih kota kita nih. Banyak konser nih kayaknya nih ya, kita tunggu siap konsernya. siap banget ini. Kita udah siap banget mental kita mah. Tolong diundang Salon Seven. Dan iya, baik. Dan ada di nomor urut 3. Ada Pak, siapa? Di nomor urut 3 ada Ganjar Pranowo dan juga dan juga Mahfud MD. Pak Mahfud juga beberapa waktu yang lalu berkunjung ke Kota Ambon Provinsi Maluku ya, kunjungan kerja, karena beliau juga sebagai Menko Polhukam tentunya banyak kerjaan gitu ya, sibuk gitu. Tapi kata Pak Jokowi mah kalau udah masa kampanye mereka-mereka ini harus cuti gitu ya. Harus cuti sementara sembari melakukan tugasnya. Apa tuh? Mau langsung ke, atau ada lagi yang mau dibahas nih? Udah dia potong saudara. Oke. Ya, kalau itu tadi terkait dengan updatean berita terbaru nasional, isu nasional. Sekarang kita ke lokal dulu, tentu saja di Maluku sendiri. Nah, ini di Maluku Tenggara dihibahkan 51,3 miliar anggaran pilkada, KPU 41,8 miliar, dan Bawaslu 9,5 miliar. Duit semua itu. Iya, duit semua ya Tribuners. Mohon maaf. Nah, ini pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelontorkan dana yang sudah tadi disebutkan. Dana itu untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara pada 2024 mendatang. Dan pemberian hadiah hibah itu, mohon maaf, hibah itu ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah NPHD antara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, KPU, dan juga Bawaslu di kantor Bupati pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 yang lalu. Baik. Dana tersebut katanya berasal dari APBD tahun anggaran 2023 dan 2024. Banyak sekali ya, Bu ya. Duit semua itu. Iya, tapi itu nggak berasa karena kan belum kampanye. Kampanye 100 loh ini loh. Dan 100 M loh ini loh. Dan setelah itu untuk beli apa namanya? Beli apa, Bu? Untuk kamu nyoblos gimana? Semua pakai duit. Dan duit itu yang nanti dipakai untuk perbelanjaan. Belum lagi apa namanya, distribusi logistik ke daerah-daerah ya. Seperti yang kita tahu, daerah kita ini terdiri dari pulau-pulau, jadi pasti sulit untuk bisa mengantarkan logistik pemilu ini ya. Ada tuh yang di Seram, Pulau Seram itu, Seram Barat ya, Seram Barat, ya Seram Barat. Seram Timur juga yang harus ngangkut kotak suara logistik itu sampai kayak gunung yang tinggi banget, dan itu memakan waktu hingga 3 hari. Wah. Karena tidak ada kendaraan di sana. Ya, semoga pengelolaan dana ini berjalan secara baik, terus transparan, juga bertanggung jawab ya sampai selesai pemilihan umum nanti 2024 ya rekan. Iya. Sementara itu kita ke Kota Ambon ya. Wakil Rakyat tuh sudah merasionalisasikan anggaran pemilu 2024 untuk Kota Ambon itu sebesar 26 miliar rupiah. Nah, angka bunyinya M semua dong. Nah, angka ini tuh lebih kecil daripada yang diusulkan sebelumnya di angka 36 miliar rupiah Tribuners. Yang 39 miliar rupiah. Sorry.
Yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Japri Taihutu ya, Tribuners, pemerintah siap mengeksekusi anggaran tersebut kata dia. Namun ini masih menunggu sistem sharing nih, atau tanggung renteng ya yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Maluku tentunya. Dan ya prinsipnya Pemkot siap kata dia sih, hanya tinggal menunggu penetapan dari provinsi saja. Nah sebelumnya itu anggaran Kota Ambon harus dialokasikan berdasarkan usulan KPU Kota Ambon, yaitu sebesar 39 juta rupiah dan Bawaslu sebesar 11 miliar rupiah. Artinya pemerintahan KPU dan Bawaslu Kota Ambon ini totalnya sebesar 50 miliar rupiah. Dan jumlah tersebut sebelumnya itu belum dirasionalisasikan, padahal jumlahnya belum termasuk anggaran untuk pengamanan katanya. Waduh, gimana dong? Gimana tuh, padahal kalau pengamanan lumayan juga gede. Iya pasti, dan itu belum dirasionalisasikan ke dalam angka yang tadi disebutkan begitu. Oke lah, nanti kita akan tunggu update-annya seperti apa ya. Oke, Tribuners, kita ke berita ekonomi dan bisnis ya. Ini update-update harga pasar ini tentu saja sangat penting begitu ya untuk kita mengetahui, karena ini juga merupakan bagian dari perputaran ekonomi di daerah kita begitu, terutama untuk komoditi-komoditi yang belakangan sulit gitu atau langka begitu karena distribusi yang kurang dari pemasok ataupun gagal panen dan lain sebagainya. Kita akan dengarkan dari rekan Stefani, saya. Nanti Tribuners boleh update juga ya harga-harga selain harga cabai rawit ini, mungkin harga yang lain juga selalu kami update setiap minggunya di portal kami. Nah ini ada harga cabai yang akan kita kasih tahu untuk Tribuners semua. Harga cabai di Pasar Madika sebelumnya ini mengalami penurunan sebanyak 20.000, namun kembali meroket per Sabtu 11 November 2023 kemarin menjadi di angka 100.000 per kilogram. Tadinya kalau misalkan turun sekitar harga 20.000 mungkin di angka 80-an ya Tribuners, sekarang meroket lagi ke angka 100.000 per kilogram. Nah hal ini disampaikan oleh salah satu pedagang di Terminal Pasar Mardika kepada salah satu rekan reporter kami tribunambon.com yang selalu ada di turun sana pasar untuk, begitu ya, untuk mengupdate harga-harga pasar. Betul sekali. Kemudian mudah-mudahan ini ya karena menjelang akhir tahun terus juga menjelang Natal, semoga harga bukan hanya cabai rawit ini tapi juga harga bahan baku yang lain yang mungkin saat ini naik semoga mengalami penurunan ya karena banyak sekali kebutuhan nanti di akhir tahun. Iya, namun prediksi para pedagang lainnya terutama yang di Kota Ambon itu bahwa harga-harga sekarang yang saat ini lagi melonjak ya, terutama untuk lemon Cina gitu ya, lagi mahal-mahalnya, itu diperkirakan akan bertahan bahkan mungkin akan naik menjelang Desember di Natal nanti begitu. Ya, tiap tahun Jadi memang pasang kuda-kuda aja deh ini situasi yang kita alami setiap tahunnya, terutama ketika memasuki hari-hari besar gitu ya, pasti agak meningkat begitu. Pasang kuda-kuda sama tebelin dompet. Isi dompetnya ya. Betul. Nah rekan Stefani ini ada yang kreatif nih ya, dilakukan sama jemaat GPM Souhuru yang berhasil mengolah tempurung kelapa jadi media terumbu karang. Wah, luar biasa. Bayangin aja. Ini jadi kabar bahagia gitu ya. Kabar yang baik juga untuk generasi kita, terutama mereka yang mencintai lingkungan dan terutama lagi bawah laut, keindahan bawah laut yang terus dijaga. Baik, ini bermodalkan belajar dari internet nih, mereka tuh belajarnya dari YouTube Tribuners dan berhasil membuat media tanam terumbu karang dari tempurung kelapa. Nah, bahkan sudah kali ketiga ya di tahun 2023 ini jemaat GPM Souhuru Klasis Pulau Ambon Utara berhasil membuatnya. Yang dikatakan oleh Pendeta Haumase yang merupakan ketua majelis jemaat GPM ini, kelapa yang dipilih itu karena banyak
tersebar di kawasan pesisir Indonesia termasuk di Maluku. Jadi dia bersifat yang non deskriptif gitu ya, jadi mudah diaplikasikan. Jadi mudah gitu dibikin dan tak hanya membuat biorefleks atau tempurung kelapa tadi, jemaat ini juga menenggelamkan terumbu karang ramah lingkungan di Teluk Ambon, tepatnya di perairan Sohoro, negeri Hative besar begitu ya. Ini sebuah langkah kreatif yang dilakukan di tingkat jemaat GPM begitu ya, perlu kita apresiasikan. Terima kasih sudah turut menjaga lingkungan kita ya. Nah, program transplantasi terumbu karang ini dimulai dari 2021 kemarin Tribuners, dan mereka menurunkan 64 struktur semen sebagai media terumbu karang. Kemudian di tahun 2022 ini menurunkan 84 struktur semen sebagai media terumbu karang juga. Dan di 2023 ini tahap ketiga melaksanakan penurunan karang buatan ramah lingkungan itu dari tempurung kelapa dengan menyiapkan 12 struktur media tempurung kelapa. Luar biasa. Ini keren banget ya, kalau dilihat ada di sampingnya video ada ya? Video ada? Oh oke. Nanti akan kami coba untuk memperlihatkannya di liputan berikutnya untuk Tribuners ya. Oke, Tribuners juga boleh kok mengupdate-nya ke beberapa akun sosial media kami. Instagram paling update, terus ada YouTube juga. Selalu. Ya, oke. Kita punya kabar baik dan kreatif ya, menjelang akhir ulasan hari ini. Nah, salah satunya adalah di Banda saat ini sementara mengadakan festival Spice Island. Nah, biar kita agak gimana ya, agak happy gitu. Kita bahasnya akhir aja kali ya, Bu ya? Boleh, ini kita disimpan dulu ya. Disimpan dulu. Oke. Kita ke satu berita terakhir sebelum ke berita tadi. Berita tadi, benar. Ini keren juga, ada dari siswa SMA Negeri 11 yang menggelar pameran WPAP di Monumen Dr. J. Lemena menjelang Hari Pahlawan. Apa itu? Jadi kita memang kemarin di tanggal 10 November itu Hari Pahlawan begitu ya, banyak banget yang dilakukan oleh anak-anak muda. Boleh dijelasin? Nah, ini ada salah satu komunitas seni yang berasal dari SMA Negeri 11 Ambon yang menggelar pameran WPAP nih, Wedes Pop Art Portrait. Pameran tersebut dilaksanakan menjelang Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2023. Kita nggak ikut upacara ya, Bu ya? Dan kegiatan ini berlangsung di Monumen Dr. J. Lemena pada hari Kamis 9 November 2023. Hari itu mereka membuat pameran WPAP ini keliling yang diselenggarakan keliling dan dalam rangka juga selain menyongsong Hari Pahlawan, mereka juga dalam rangka menggelar gerakan Merdeka Belajar, rekan Ajeng. Kemudian dijelaskan bahwa pameran tersebut menampilkan sekitar 60-an karya WPAP pahlawan dan juga artis serta tokoh-tokoh dunia. Jadi mereka menggelar foto-foto dan gambar-gambar pahlawan, juga artis-artis dunia seperti B.J. Habibie. B.J. Habibie emang masuk artis dunia. Bukan, tapi beliau itu diidolakan oleh hampir semua generasi karena kecerdasannya. Oke. Ada sekitar 60-an karya yang dipajang. Kemudian pameran tersebut berlangsung selama 2 hari nih rekan Ajeng. Wow. Dari hari tanggal 9 sampai ke hari H pas Hari Pahlawannya. Iya, benar sekali. Nah, ini sebenarnya langkah baik begitu ya, dan kreatif yang dilakukan oleh generasi muda yang ada di Kota Ambon supaya memperkenalkan kembali tokoh-tokoh penting ya yang perlu kita ketahui, dan tentunya kita menjadi sebuah motivasi begitu agar kita juga bisa muncul dengan ide-ide kreatif, dengan hal-hal bermanfaat lainnya. Siapa tahu ya nanti akan jadi pahlawan nasional berikutnya. Amin. Amin aja deh. Aduh, pahlawan
pahlawan-pahlawan kita yang ayam Sangaja aja tuh sampai sekarang masih diperjuangkan untuk dijadikan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Semoga ya hal-hal yang sudah didorong itu bisa terrealisasi. Ya, benar sekali ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa generasi sekarang, generasi Gen Z ya, Mereka jangan bully mereka. sangat kreatif, bahkan media untuk belajar di sekolah saat ini aja sudah sangat inspiratif dan sangat kreatif. Dulu Betul. kita nggak pernah dapat yang namanya sekolah waktu SMA atau SMP dengan sekreatif sekarang Ya, gitu. sebenarnya sih saat ini tuh juga didukung dengan transformasi digital yang semakin maju begitu, dan pemerintah juga melihat itu sebagai peluang untuk generasi kita terus meningkatkan kreativitas dan pengetahuan mereka lewat karya-karya yang mereka tekuni seperti itu. Jadi memang harus mesti melek gitu ya, digitalisasi yang berjalan semakin laju ini. Dan generasi Z ini kenapa sampai mereka terlihat sangat kreatif, ya karena itu selain memang sudah masanya, tapi mereka juga didukung oleh semua kemajuan yang ada begitu. Kita pasti yang anak-anak generasi, ketahuan banget umurnya nggak sih? Maaf, saya masih 22 ya, Bu ya. Saya 22, Bu. Ini benar saya 22. Jangan menipu Anda. Apa namanya? Kalau generasi milenial itu banyak, kalau kita nemu di sosial media itu mereka tuh yang kayak kangen main petak umpet gitu Ternyata kan. mereka juga merindukan hal-hal yang tidak mereka dapat. Tapi gitu. generasi milenial itu kenapa milenial kalau menurut saya ya, karena mereka itu melewati semua fase perkembangan gitu. Benar sekali ya. Digitalisasi, transformasinya itu dialami semua gitu. Dari handphone, jangan sebut merek, dari handphone yang kalau lempar orang tuh bisa amnesia, Sebenjol. betul, sampai yang bisa video call dan segala macam gitu kan. Itu luar biasa sih kita pemegang generasinya sebenarnya. Beruntung sekali sebenarnya ya. Betul. Kita juga tidak kalah beruntung sebenarnya ya pada masa kita. Betul. Jadi setiap generasi dengan fase-fase yang dilewati itu tuh luar biasa, tapi saya sangat beruntung berada di generasi milenial. Iya, gitu. benar sekali. Oke. Kita ke Ya, Tribuners, berita terakhir kita ini ya, Tribuners di Pulau Banda itu lagi rame-ramenya saat ini tuh lagi high season ya. Kalau kita lihat ya, ini diperlihatkan dengan salah satu event yang saat ini tengah diselenggarakan di sana oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku ya, yang namanya Spice Island Festival 2023. Dan ya seperti yang kita tahu bahwa festival ini tuh mengangkat ya Kepulauan Banda atau Banda Neira ini sebagai kembalikan sejarah dulu gitu, sejarah di mana ini tuh menjadi pulau rempah begitu. Sampai saat ini tuh masih dikenal dengan pulau rempah, tapi kejayaannya tuh yang pengen kita balikin lagi gitu loh. Tapi saya pikir juga bahwa di dalam festival ini tuh bukan saja memperkenalkan Banda sebagai pulau rempah, tapi juga banyak tradisi, banyak sejarah yang perlu kita pelajari, banyak destinasi wisata yang perlu kita explore begitu ya, seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh sejarawan kami, tokoh kami revolusioner, bahwa jangan mati sebelum ke Banda begitu ya. Ke Banda. Nah, makanya kamu harus umur panjang. Amin. Sebenarnya saya akan berumur panjang ya Tribuners karena saya belum ke Banda. Amin. Nah ini, dan pegelaran acara ini sudah dimulai dari tanggal 13 kemarin November sampai nanti di tanggal 16 November 2023. Acara ini tentunya didukung oleh PLN. Banyak sekali pasti di sana ya. Yes, nah dari PLN sendiri nih mereka memainkan tugas mereka tentunya untuk memberikan atau mendukung begitu ya pasokan listrik
agar sangat tidak ada penting ya. kedip-kedip selama acara berlangsung begitu ya, karena pasti ada penampilan musik dan apa segala macam, dan itu jangan sampai mati listrik begitu. Nah ini nih PLN tuh berusaha keras untuk bisa memasok listrik yang andal begitu ya untuk mendukung festival ini. Nah untuk memastikan pasokan listrik tetap stabil selama festival itu, PLN melalui PLN UP3 Ambon tuh menyiapkan setidaknya 4 unit genset dengan kapasitas masing-masing 8,5 kW. Nah ini tuh bakal siaga begitu ya Tribuners ya, untuk mengatasi kalau ada terjadi pemadaman listrik. Nah setidaknya itu mereka menurunkan 39 personel yang standby di sana, yang terdiri dari 27 pegawai dan 12 orang tenaga teknis untuk mengamankan pasokan listrik di beberapa venue kegiatan festival. Semoga acaranya tuh berlancar dan tidak ada mati listrik selama tanggal 13 kemarin tuh sampai nanti di besok. Nah, acara puncak tuh pasti deh. Kalau yang namanya acara puncak tuh pasti yang wow gitu loh. Dan butuh banyak pasokan listrik. Oke, semoga nanti di akhir bulan ini sebelum November berakhir kita bisa main ke Banda deh. Amin. Cuti dulu kita. Berita tadi menjadi berita terakhir kita dalam perjumpaan kali ini ya, rekan Ajeng. Ya. Jangan lupa selalu ya Tribuners update berita di portal kami di www.tribunambon.com dan sejumlah akun sosial media kami. Baik, Tribuners, akhir kata saya Ajeng Hatalea. Saya Stefani Manuhutu. Kami pamit dan bakal jumpa lagi di tab redaksi ulasan sepekan, tentunya pekan depan, dan apa tuh? Sehat-sehat Tribuners. Download Tribun